Ih gila ini keren banget guys. Hai, ketemu lagi di channelnya Mike Canvas bersama Mike di sini. Hari ini kontennya agak berbeda, jadi saya akan meriak sekaligus menilai beberapa tugas animasi murid-murid saya. Nah, tugas animasinya tuh standar banget. Ini tugas yang awal-awal, yaitu membuat animasi bouncing ball. Mereka ini anak-anak SMP. Nah, yuk kita lihat yuk hasil kerjaannya mereka. Oke, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, saya Mike, seorang ilustrator komik yang suka banget membahas drawing gadgetry, drawing application, dan gadget-gadget yang berhubungan dengan menggambar digital. So, buat kamu yang baru gabung atau baru nonton video ini atau baru lihat channel ini dan suka dengan hal-hal yang tadi saya sebutin, bisa subscribe ke channel ini gratis karena banyak juga tutorial, tips and trick. Selain berprofesi sebagai ilustrator, saya juga ngajar komik dan animasi. Di video kali ini saya akan meriak tugas animasi murid-murid saya. Bouncing ball itu adalah materi yang paling awal ya. Tadi saya udah sebutin itu animasi bola yang jatuh gitu dan memantul. Dan itu tuh udah kayak standar banget. Semua orang yang belajar animasi pasti awalnya belajar bikin animasi bouncing ball. Kenapa penting ketika kita belajar animasi, belajarnya animasi bouncing ball dulu? Karena ada beberapa prinsip animasi yang bisa kita pelajari dengan membuat bouncing ball animation. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar animasi secara serius, saya rekomen nonton videonya Alan Baker. Saya belajar banyak banget dari dia. Nanti videonya saya taruh di deskripsi, tapi mungkin saya akan kasih sedikit tampilannya ya, sambil saya ngejelasin. Dengan membuat bouncing ball animation, kita bisa belajar at least dua prinsip animasi yang sangat penting dan sangat utama menurut saya. Yang pertama itu adalah timing and spacing. Apa tuh timing and spacing? Timing itu adalah berapa lamanya durasi animasinya dalam satu sequence. Misalnya bola nih, dari sini. Sampai sini. Nah, itu tuh berapa lama eh, durasinya. Itu timing. Sedangkan spacing adalah jeda antar frame yang diatur agar gerakannya lebih meyakinkan atau lebih menarik atau mungkin lebih natural. Contohnya begini, misalnya ketika bola dari sini terlempar ke sini. Nah, kalau kita bikinnya semuanya rata frame-nya, maka dia akan seperti ini kira-kira. Tapi kalau kita bikin dia melambat di atas, kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi si animasinya tentu gerakannya sedikit lebih menarik daripada semuanya sama. Itu yang disebut dengan spacing. Jadi jeda antar frame yang diatur. Dan selain itu ada prinsip squash and stretch. Nah, squash dan stretch ini adalah prinsip memberikan elastisitas pada objek yang dianimasikan agar gerakannya terlihat lebih fluid dan menarik, menghindari adanya gerakan yang kaku. Jadi, teman-teman bisa lihat dari videonya Alan Baker ini. Ini adalah prinsip squash and stretch. Ini bisa kita terapin di animasi bouncing ball. Oke, segitu dulu penjelasannya karena kita akan react animasi bouncing ball bikinan murid-murid saya. Oh, by the way, di tahun kemarin saya ngajarnya online. Di waktu-waktu ke depan, melihat kondisi semakin baik, semoga akan terus semakin baik. Dan ketika kondisi akan semakin baik, kita semua kegiatan bakal kembali onsite. Tapi saya rasa dan saya yakin meeting Zoom online, ngajar privat gitu, kayaknya bakal masih banyak yang online. Karena kita udah nggak bisa menghilangkan lagi tuh yang namanya online dalam kehidupan sosial kita ya. Makanya saya merasa bahwa saya butuh webcam yang lebih bagus. Nah, makanya saya ganti webcam saya. Kalau teman-teman perhatiin, saya bikin konten juga kadang-kadang pakai webcam. Karena supaya nggak ribet aja sih. Nah, makanya saya pengen punya webcam yang bagus gitu. Akhirnya saya ketemu webcam yang bagus banget. Nah, ini saya lagi rekam pakai webcam saya ini. Ini adalah Logitech C922 yang mampu merekam 1080 pixel atau Full HD resolution dan memiliki kemampuan merekam sangat bagus, bisa autofocus juga. Kalau teman-teman lihat nih,
Ini lumayan fokus lah muka saya. Dan bahkan bagus dalam kondisi minim cahaya. Saya itu sebelumnya pakai webcam merek lain. Nah, si webcam ini juga ketika minim cahaya dia merekam, saya tetap kelihatan kayak terang begitu. Tetapi banyak banget noise-nya. Nah, kalau pakai Logitech ini dalam kondisi gelap, noise-nya nggak sebanyak itu. Noise-nya minim banget dan saya ngerasa ini kualitas kameranya bagus banget gitu. Materialnya juga bagus, bagian penjepit di layarnya juga kokoh, dan agak berat di situ, di bagian penjepitnya itu, jadi mantap gitu loh. Dan juga ada lubang sekrup seperempat yang biasa untuk di tripod itu loh guys, nih. Sekalian juga di dalam paket penjualannya ada tripod mini juga, lucu banget tripodnya. Jadi, selain ditaruh di monitor, bisa banget ditaruh di tripod untuk menempatkan webcam Logitech ini dari angle lain gitu. Oh ya, dan juga saya pakai ini. Nah, ini adalah Logitech juga, Logitech H540. Ini sangat terjangkau. Dan saya senangnya headset ini bukan headset yang ada colokan mikrofon dan colokan audionya, tapi ini langsung pakai USB. Praktis banget, saya tinggal colokin di komputer saya, beres. Nggak ribet harus colok dua kabel ya, kabel mikrofon, kabel. Belum lagi kalau kita colok kabel mikrofon itu suka bunyi dup, begitu. Saya suka pakai headset Logitech H540 ini untuk main PS4. Jadi tinggal karena dia USB, tinggal colokin aja ke port USB yang ada di PS4, maka langsung berfungsi sebagai headset dan juga mikrofon. Mantap. Dan juga kalau kita meeting pakai headset ini enak banget. Di sini ada tombol pause, jadi saya bisa. Tadi saya pause, mikrofonnya langsung nge-pause sendiri. Nah, ketika saya klik tombol pause, teman-teman lihat di sini ada indikator di kabelnya ini. Indikator ini merah menyala, itu artinya mikrofon lagi di pause. Jadi kalau kamu meeting, lagi meeting Zoom, kamu nggak usah buru-buru pencet keyboard atau cari mouse gitu. Tinggal gini aja, praktis banget. Di sini juga ada tombol volume naik turun, bisa atur langsung dari sini. Ini dua gadget yang saya akan sering-sering pakai untuk online. C922 webcam, terus juga mikrofonnya pakai ini aja. Ini suaranya cukup cukup oke lah guys ya. Ya nggak sih? Cukup oke kan? Biasanya saya pakai ini nih, Zoom H1N. Kalau kamu yang seneng bikin konten, saya saranin kamu invest di audio terlebih dahulu daripada invest kamera. Nah, ini udah lama sih, udah pakai ini bertahun-tahun. Nah, kita bandingin ya. Ini suara langsung dari ini nih. Saya rekam pakai ini. Pakai mic-nya H540. Kita bandingin kalau pakai ini ya. Nah, udah nyala. Sekarang saya rekam pakai ini. Nah, sekarang yang kamu denger ini suaranya dari mikrofonnya Zoom H1N. Nah, ini nih barangnya. Nah, ini Zoom H1N ini udah jadi pegangan saya banget untuk bikin konten. Kemana-mana saya rekam, saya pakai ini, suaranya clear banget kan? Enak banget kan? Coba sekarang kamu bandingin suara Zoom ini sama mikrofonnya H540 ini. Nah, sekarang yang kamu dengar adalah suara mikrofon H540. Gimana? Cukup oke juga kan? Cukup oke lah ya, karena ini juga harganya cukup terjangkau. Kira-kira sepertiganya ini gitu. Ya tentu kamu nggak bisa bandingin sama ini karena dia memang dibuat, diciptakan untuk recording audio gitu. Tapi ini kan tidak diciptakan untuk recording audio. Makanya untuk dapat kualitas segini pun menurut saya udah cukup oke gitu ya. Jangan lupa aja teman-teman atur supaya nggak terlalu keras input mikrofonnya ketika kamu ngerekam supaya nggak peak suaranya atau nggak pecah gitu ya. Let me know what you think, tulis nanti di komen ya. Kita lanjut ke video animasi ya. Oke, ini yang pertama. Coba. Ini bikin si bolanya itu yang pasti nggak konsisten ya, karena dia bikinnya nggak pakai ukuran gitu. Beda-beda warna juga. Ya, kita next dulu ya. Yang berikutnya. Coba kita lihat. Nah. Oh. Yang ini udah ada prinsip stretch and squash-nya, tapi bolanya itu bulatnya itu ketika dia bulat nggak konsisten bulatnya. Tapi ini udah ada prinsip stretch and squash-nya, ini bagus ya. Oke, next.
Play. Uh. Yang ini sih bukan bouncing ball, tapi kayak semacam apa ya? Semacam slime. Bouncing sih, tapi bukan ball. Bouncing slime. Yang gini, yang ini layarnya direkam dong. Padahal kan bisa diekspor videonya, tapi yang ini rekam layar. Ya udah, nggak apa-apa, kita play. Bam, bam. Oke, lagi ya. Oke, ada stretch and squash-nya dan tapi ya setelahnya si bolanya nggak kembali bulat, dia tetap ini ya. Ini diwarna lebih bagus dari yang lain-lain. Ya minimal ada background-nya lah. Yang ini no file attached dong. Ngumpulin apa ini? Uh, Panjang banget ini bouncingnya. Uh, uh, Menggelinding. Nah ini menarik. Dia bikinnya tuh kayak panjang banget ya. Coba kita play lagi. Bouncing, bouncing. Uh, Walaupun ya nggak seperti ball, seperti slime. Tapi menarik ini. Terus dia bouncing terus. Oh, teman-teman bisa lihat di sini lama-lama bouncingnya makin lompatannya semakin kecil semakin kecil. Oh, bagus nih, menarik. Lagi, coba kita lihat lagi. Oh, ini tinggi. Oh, bersambung ke layar berikutnya loh. Keren, keren. Nah, ini ketika selesai bouncingnya, dia rolling, bergelinding. Berikutnya, oh, okay, this is the best one yet. Oh, lagi. Tuh, bounce-nya, am. Nah, ini dia menggunakan prinsip spacing dengan sangat baik. Jadi ketika mantul di atas, dia sedikit lebih memelan gitu. Apa ya? Lebih pelan. Terus waktu jatuh dia lebih framingnya lebih cepat. Nah, ini spacingnya bagus banget. Tuh. Ketika udah jatuh di bawah dia lebih cepat tap gitu. Oke, next. Ini juga di record record screen. Ya udahlah. Oh, waduh, mantul ke atas juga. Oh, oke. Oke, tapi bentuknya kayak semuanya kok bikinnya slime ya? Atau ya kayak gui-gui gitu? Apa sih? Wow. Disco ball. Uh. Nah, kalau dia ngasihnya GIF, dia akan otomatis ini sendiri ya, otomatis looping sendiri gitu. Karena dia ngasihnya .gif. Oh, ini bouncing sih. Tuh, ada stretch and squash juga, ada spacingnya ya oke lah. Terus dia pecah balonnya. Cuma kenapa harus warna-warni ya? Disco. Oke, next. Novel attached. Oke. Wow, wow, wow. Seru banget ini. Coba lihat. Ini bukan cuma bounce, tapi dia juga lari-larian bolanya. Pakai background ya, lucu. Keren. Hmm, apa ini? NANI? Hah? Wait. What? Apa ini? Ini apa? Ini ini apa ini? Ya udah, next. Kayaknya dia nggak ngerti yang sebelumnya kayaknya nggak ngerti itu guys. Oh wow, oh nice. Ih, saya seneng loh kalau pada niat ini kasih background. Dikasih background loh lucu. Ya, tuh si goresan garisnya tuh dia nggak konsisten tapi ya oke ya. Animation juga. Uh.
Nah, ini yang saya maksud dengan spacing, guys. Dan timing and spacing. Jadi ini gerakannya terlalu cepat. Jadi kita nggak bisa lihat apa yang terjadi gitu karena terlalu cepat gitu. Nah, ini secara timing kurang tepat karena mungkin gambarnya kalau dipelanin mungkin sedikit lebih tepat. Coba kita pelanin ya. Pelanin. Nah, ini makanya pentingnya timing and spacing. Oke, next. Oh, apa ini? Uh, coba lagi. Oh, dia seperti bolanya jatuh di air. Plung, 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 plung. Plung, gitu. Coba ntar saya kasih efek suara ya. Oke, next. Bouncing ball, tapi kok ini mirip-mirip itu ya? Mirip-mirip game Portal ya? Oh, wow. Wow, ini keren banget. Wow, kalian lihat ini? Ih, gila, ini keren banget, guys. Nih, lihat bayangan bolanya. Itu dianimasiin juga. Jadi ada beberapa gerakan di sini. Ceritanya kan, kalau kalian tahu game Portal, itu portal yang oranye ini keluar di yang biru gitu kan. Nah, ini dia keren banget. Coba-coba lagi. Tuh, keluar bolanya masuk ke dalam situ. Jadi bolanya keluar dari yang itu, mantul, masuk ke yang biru. Wah, ini keren banget idenya. Sadis. Ini bouncing ball banget. Dan idenya harus di game Portal tuh keren. Hebat. Next. Oh, nice. Pakai background juga. Nah, itu ada penerapan timing and spacingnya tuh kerasa banget tuh. Ketika di atas bolanya agak memelan. Jadi berarti dia ya cukup ngedengerin saya waktu saya jelasin timing and spacing. Nice. Oke, next. Wow, this is beautiful. Teman-teman lihat deh lagi ya. Cuman sayang dia kayaknya 12 frame per second ini. Oh, si mantulnya bagus. Bahkan bolanya pun dia konsisten. Mungkin di copy sama dia atau mungkin memang di copy gerakin dikit. Ada prinsip stretch and squash juga di sini, timing spacing juga ada. Lihat bagaimana si bolanya kecepatan jatuhnya dia berubah ya. Ketika mantul di bawah dia lebih cepat gitu. Ketika dia masih melayang dia agak pelan. Wow, wah ini keren. Keren. Oke, lanjut. Lama banget. Uh, mantul, 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 mantul. Oke. Oh, ada tangan ya. Tangannya ini bukan melempar ya, tapi kayak melepas gitu. I release you. Tuh, melepas. Walaupun mantulnya iya, 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 iya. Nah, ini mantulnya dia tetap speednya kayak sama ya. Padahal harusnya makin lama makin cepat gitu. Dam, 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 gitu. Oke, coba kita play. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini contoh di mana si stretch and squash tidak diterapkan. Jadi bolanya ukurannya nggak berubah tuh. Bukan ukurannya, bentuknya tidak berubah. Padahal ketika dia jatuh, dia harusnya agak stretch. Ketika dia mengena kena ke bagian bawah, ketika dia sebelum memantul, dia harusnya squash kayak penyon gitu si bolanya, lalu mantul lagi. Nah, ini tidak diterapkan nih teman-teman lihat di sini. Nah, ini animasi seperti ini yang disebut dengan animasi yang rigid atau kaku gitu ya. Cuman gitu doang. Bergerak sih bergerak, animate ya. Tapi tidak ada stretch and squash itu jadinya kurang hidup animasinya. Teman-teman bisa bandingin dengan yang lain-lain yang tadi. Nah, ini
contoh yang baik untuk melihat bahwa pentingnya stretch and squash di situ untuk membuat animasinya lebih menarik. Oke, next. Oh, dibikin ada bayangannya lagi. Kita lihat di bawahnya ada bayangannya. Pam, pam, pam. Oke, ini benar secara ada stretch and squash juga, tetapi timing dan spacingnya nih, ini terlalu cepat gitu. Coba kalau dia pelanin, bakal lebih bagus. Kalau di animasi, semakin pelan gerakannya, gambarnya semakin banyak. Tapi semakin cepat gerakannya, gambarnya semakin sedikit. Frame-nya semakin dikit. Next. Sterit, semua udah. Oke guys, tadi teman-teman udah lihat semuanya hasil karya anak-anak SMP. Mereka rata-rata anak SMP kelas 1 atau kelas 7 ya. Jadi mereka juga belum pernah coba bikin animasi sebelumnya dan diperkenalkan membuat animasi frame by frame animation, bukan animasi yang pakai rigging, bukan, tapi frame by frame animation. Jadi memang karena modalnya hanya perlu menggambar aja dan mengatur timeline-nya sedemikian rupa supaya membuat ada efek seperti motion gitu ya. Nah, software yang mereka pakai itu yang saya ajarin adalah Rough Animator. Jadi kalau kamu mau tahu tentang lebih banyak tentang Rough Animator, ada beberapa video saya nanti saya taruh di deskripsi di bawah tentang Rough Animator. So, terima kasih udah nonton video ini. Kalau yang tertarik untuk belajar animasi, saya saranin nonton 12 prinsip animasi Alan Baker yang saya taruh di deskripsi juga, dan saya juga ada beberapa video tentang animasi yang bisa kamu saksikan. Nanti saya taruh di deskripsi juga. So, thank you for watching. Yang suka kasih like, yang belum subscribe boleh subscribe-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.